1. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. 4. Oke, bagaimana kondisi kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Saya persilakan kepada anak-anak untuk menyiapkan buku dan alat-alatnya yang diperlukan untuk materi kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mempertanyakan, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, maka saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Untuk kompetensi dasar, yang pertama itu kita akan menganalisis cara melakukan pemecahan masalah untuk mengatasi pemecahan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan kekerasan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua itu kita akan melakukan sebuah penelitian yang sederhana yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, yaitu tentang kemiskinan, kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menganalisis berbagai dampak permasalahan sosial yang ada di masyarakat, atau menganalisis 4 dampak permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dan untuk sumber belajar yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan buku cetak yang kita pegang sekarang ini, yaitu buku Sosiologi kelas 11. Kemudian untuk kriteria penilaiannya yaitu kita akan melakukan penilaian sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan dalam melakukan sebuah proyek. Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai tentang permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, untuk tema kita pada hari ini, kita akan melakukan sebuah proyek di masyarakat. Kita akan turun langsung mencari tahu mengenai tentang permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Di sini dalam permasalahan-permasalahan yang sering kita jumpai itu mengenai tentang kemiskinan, banyak tindakan kejahatan seperti pemerkosaan dan lain-lain, sebagai pencurian dan lain-lain yang ada di masyarakat. Nah, di sini dalam permasalahan sosial yang akan kita teliti, yang pertama yaitu tentang kemiskinan. Yang kedua mengenai tentang kesenjangan sosial. Yang ketiga mengenai tentang kriminalitas. Yang keempat yaitu ketidakadilan. Dalam kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan secara berkelompok seperti biasa. Kita akan setiap kelompok itu akan mencari permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi kita akan membagi kelompok. Kita mulai dari ujung sekali. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Saya persilakan kepada murid-murid untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Untuk
kelompok satu, di sini kita sebut dengan kelompok rusak, yaitu dia membahas tentang kemiskinan, yang akan mereka teliti di masyarakat untuk kelompok satu. Nah, untuk kelompok dua, yaitu kelompok gajah, yang dimana mereka itu akan mencari tentang kesenjangan sosial. Untuk kelompok dua. Kemudian untuk kelompok tiga, yaitu kelompok singa, yang dimana mereka itu akan mencari tentang kriminalitas yang ada di masyarakat. Yang keempat yaitu ketidakadilan, yaitu kelompok keempat, yaitu kelompok harimau, itu menjelaskan mengenai tentang ketidakadilan. Nah, kita akan melakukan sebuah eduwisata, artinya kita akan turun langsung di lapangan mencari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kita targetkan di sini adalah masyarakat Kelurahan Bonelipu. Sesuai dengan yang saya jelaskan dalam kelas, maka di sini saya akan memberikan lembaran kerja untuk kalian melakukan penelitian terhadap masyarakat. Mewakili setiap kelompok. Bagaimana kriminalitas yang terjadi di daerah sini? Oh, kriminalitas. Kalau kriminalitas di sini sangat kurang sekali ya. Sangat kurang. Kalau apalagi kriminalitas yang bagaimana ini, yang seks, yang judi, yang Intinya minum. bisa masuk semuanya. Oh ya, kurang. Kecuali yang judi ya, itu tinggi sekali di sini judi. Nah, tapi kalau yang lain alhamdulillah kurang. Judi ya, kampung judi. Oh iya, terima kasih, Pak. Jadi saya ingin bertanya juga ini, bagaimana kesenjangan sosial yang terjadi di Kelurahan Bonelipu ini? Kesenjangan sosial tidak terlalu mencolok karena orang-orang di sini pintar sekali menyembunyikan kesenjangan sosialnya. Jadi kita lihat itu mereka kita lihat itu akur-akur saja, tapi kalau di belakang itu bagus bicara masing-masing. Jadi begitu. Memang kalau di depan mereka tidak senjang, tapi kalau di belakang itu kesenjangan sosial ada. Ini Pak, sekarang gini saya mau tanyakan adalah bagaimana kondisi atau tingkat ketidakadilan di sini. Tidak terlalu tinggi. Yang paling tidak adil di sini mungkin pembagian sembako. Jadi kalau pembagian sembako ada yang dapat, ada yang tidak dapat, kan begitu masalahnya. Nah, yang dapat ini biasanya dari keluarga pemerintah yang dapat. Nah, kalau yang jauh sekali kita keluarganya, itu yang seperti kesenjangan sosial tadi ya, itu kita tidak dapat sembako. Apalagi minyak goreng kan mahal. Oh iya. Kita tidak dapat, apalagi saya tidak dapat minyak goreng. Kalau keluarganya Bapak Lurah dia dapat. Kalian melakukan penelitian tentang beberapa permasalahan yang ada di masyarakat. Saya ingin kepada setiap kelompok agar bekerja sama dalam mencari permasalahan-permasalahan atau solusi-solusi yang ada di masyarakat. Mungkin nanti kita akan lanjut di dalam ruangan untuk lebih jelasnya. Selama kalian melakukan pengamatan, itu apa kendala-kendala yang kalian alami? Untuk kelompok itu kendala kerjasamanya itu bagaimana? Kurang Kerjasama. Untuk kelompok 2, untuk dalam bentuk kerjasama itu sesuai kompak atau tidak? Untuk kelompok 3 bagaimana? Untuk kelompok 3 yang sesuai pengamatan di lapangan, kami berhasil mendapati tentang seperti kriminalitas tentang pemerkosaan anak di bawah umur yang dikendalai kurangnya pengawasan dari orang tua anak tersebut. Informasi yang kami dapatkan masih belum cukup karena ada pihak yang bersangkutan yang masih tidak ingin memberitahukan beberapa informasi yang terkait. Oke, mungkin itu saja. Untuk itu tidak hanya untuk kelompok 3, kepada kelompok lain untuk melengkapi datanya dengan mencari literatur di internet. Setelah kita melakukan sebuah
sebuah diskusi, melakukan suatu proyek, maka kalian akan melakukan sebuah penyusunan laporan hasil proyek kalian yang kalian teliti. Dalam penyusunan, yang pertama itu mengenai tentang latar belakangnya. Dalam latar belakang tersebut yaitu bersih tentang apa-apa yang melatar belakangi kalian melakukan sebuah penelitian, kemudian rumusan masalah, yang ketiga yaitu tujuan. Ini masih dalam tahap bab 1. Kemudian bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu pembahasan, dan bab 3 yaitu kesimpulan. Dalam bab 1 itu adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang permasalahan sosial yang ada di masyarakat, setelah saya juga memberikan kalian cara-cara menyusun laporan, maka saya ingin usahakan kepada siswa untuk maju di depan melihat penelitian-penelitian yang telah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Silakan semuanya. Setelah kalian menonton video tentang penelitian-penelitian sebelumnya, saya ingin kepada siswa kalau melakukan penelitian harus secara kompak dan perlu kerjasama sehingga kita bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang matang mengenai tentang permasalahan kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas, dan ketidakadilan. Yang pada intinya kemiskinan tersebut adalah keadaan atau kondisi yang ada di masyarakat, terutama dalam pendapatan yang mereka per kapita. Kemudian ketidakadilan, apa-apa yang tidak adil dalam masyarakat tersebut. Nah, untuk itu, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian, dan untuk pertemuan kedepannya itu mengenai tentang struktur sosial. Nah, untuk itu, untuk mengakhiri saya tutup dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.